Pangeran Kapala, Pangeran Mariang, Ampalako di Antama Benteng Sumba Opu, Asulembang Pasitoro Ambutugi Sangkamamani macam tuarunu tagoa, sangkamamani garam sialega. Si palang-palang imitau ngate tanya sena minireke, alasia pasaluna bulu, antur bibenten sangkau purabakan Maria, ebon sangkau macam. Sekarang oleh sampure anak pakai dengan anturu paranda Salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-17 adalah Pelabuhan Somba Opu. Disinilah letak Pelabuhan Somba Opu. Para pedagang dari berbagai bangsa ramai datang ke sini untuk berdagang rempah-rempah. Somba Opu adalah pelabuhan sekaligus kota di Makassar pada abad ke-17. Sebagai pelabuhan terbesar di kawasan timur Indonesia, Somba Opu terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan internasional. Pada tahun 1667, hingga 1969, Perang Makassar terjadi. Akibatnya, kerajaan Goa runtuh. Somba Opu pun runtuh. Pada masa itulah, seluruh aktivitas di Somba Opu dialihkan ke Benteng Ujung Pandang yang saat ini dikenal sebagai Fort Rotterdam. Kota Ujung Pandang terbangun setelah kejatuhan Somba Opu menjadi pusat aktivitas ekonomi, dan salah satu hal yang penting di situ adalah munculnya pelabuhan baru yang kemudian disebut Pelabuhan Ujung Pandang. Di pertengahan abad ke-17, Makassar atau Ujung Pandang semakin ramai oleh kedatangan pedagang dari luar. Sebagai sebuah kota pelabuhan dan perdagangan, Makassar menjanjikan harapan untuk bekerja dan hidup. Semakin banyak orang bermigrasi ke Makassar, terutama orang Wajo. Pada umumnya, mereka adalah pedagang dan pelaut yang kemudian bermukim di sekitar pelabuhan yang sekarang dikenal sebagai Kecamatan Wajo. Orang Wajo itu senang berdagang dan jiwa dagangnya memang luar biasa. Dan di Goa itu ada bandar niaga yang lebih besar, sehingga orang Wajo itu lebih senang bersekutu dengan orang-orang Goa. Saat Benteng Tosora runtuh, orang Wajo bermigrasi besar-besaran. Tapi jauh sebelumnya, mereka sudah berdiaspora ke berbagai wilayah di Nusantara. Mereka tumbuh pesat di pelabuhan-pelabuhan. Orang Wajo berdiaspora kemana saja karena dia memiliki kebebasan sejak dia dilahirkan. Dia memiliki hak untuk kemana-mana. Denelo itanre nasaba rijajangi di tanah Maradeka atau Wajoe ada nana Papuang taro pasoro gauna na italena ada nana Papuang. Konon, orang Wajo lebih senang berlayar dan berdagang ketimbang bertani. Mereka memiliki wilayah pertanian yang luas, namun berlayar, merantau adalah jalan keluar bagi mereka ketika tak bisa berbuat apa-apa di tanah kelahirannya. Dia memilih sompe, tidak mau malu di kampungnya, dan banyak berhasil di negeri orang, dan survive di perantauan. Sompe rimabela, sampai tua-tua madecengi. Tidak boleh menenung kesusahan.
untuk menjawab kesusahan itu dia harus melakukan sompe. Ketika dia sompe, dia sudah berhasil, dia tidak boleh loba. Prinsip hidup itulah yang membuat orang Wajo bisa mencapai wilayah-wilayah nan jauh. Mereka bisa hidup dan membentuk komunitas di perantauan, lalu bersepakat mengangkat seorang pemimpin yang menyuarakan kepentingan mereka dalam usaha pelayaran dan perdagangan. Orang Wajo banyak bermukim di Makassar. Komunitasnya dipimpin oleh Matoa Wajo. Syarat untuk menjadi Matoa Wajo adalah keturunan bangsawan, jujur, unggul berbicara dan berunding, serta memiliki pengetahuan luas tentang adat istiadat. Amanagapa memenuhi syarat tersebut, maka diangkatlah ia menjadi Matoa Wajo ketiga ketika itu. Nama asli Amanagapa adalah Lapatelo, anaknya bernama Gappa. Maka dipanggillah ia Amanagapa, yang berarti bapaknya Gappa. Ia bangsawan Wajo yang bermigrasi ke Makassar di sekitar tahun 1660-an. Lapatelo atau Amanagapa kemudian diangkat menjadi Syah Bandar untuk pelabuhan Ujung Pandang. Di dalam catatannya, dia dicatat sebagai Syah Bandar yang ketiga. Disinilah Kampung Wajo, pemukiman orang-orang Wajo yang berdiaspora ke Makassar. Banyak suku bermukim di sini. Kawasan ini bersebelahan dengan pelabuhan Makassar. Disinilah Amanagapa memimpin komunitasnya. Amanagapa menyadari bahwa komunitas Bugis dan Makassar tersebar di Nusantara. Mata pencaharian pokok mereka adalah berlayar dan berdagang. Karena itu, penting sekali ada sebuah aturan yang tertulis untuk menjadi pedoman pelayaran dan perdagangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan kemunduran. Tempat seperti Kamboja, Patani, Malaka, Johor, itu adalah wilayah-wilayah yang terjangkau dalam pelayaran yang di-manage oleh Amanagapa. Nah, untuk itu banyak hal yang muncul dalam aktivitas pelayaran perdagangan itu, termasuk konflik dan perselisihan lainnya. Tidak terkecuali dengan penetapan harga-harga dalam setiap muatan dengan jalur yang berbeda-beda itu. Semuanya itu harus diatur dengan baik. Amanagapa hendak menciptakan manajemen yang apik di dunia pelayaran dan perdagangan. Ia lantas menginisiasi pertemuan dan menuliskan sistem pelayaran yang dapat dipatuhi bersama. Diperkirakan tahun 1676, pertemuan diwujudkan di serambi sebuah masjid di Makassar. Pertemuan dihadiri beberapa syah bandar pelabuhan dari berbagai wilayah di Nusantara. Dari pertemuan tersebut, lahirlah ada Alopiloping Ribicaran Napak Balue sebagai kode etik pelayaran dan perdagangan bagi orang Bugis dan Makassar dan disahkan oleh kelompok orang Wajo, kelompok orang Bone, serta kelompok orang Makassar.
Di masa lampau, ada alopi-lopi ngeri bicara napak balue atau peraturan berperahu bagi pedagang menjadi pegangan dan senantiasa ditaati oleh pelaut dan pedagang Bugis, terutama orang Wajo dan Bone dan Makassar. Mereka percaya undang-undang tersebut terwujud karena takdir Tuhan, penguasa semesta. Ade itu berasal dari kata de. De artinya yang tidak berwujud, yang tidak ada ya, yang tidak berwujud. Sehingga ade maknanya ialah suatu peraturan yang berasal dari yang tidak berwujud. Berarti dari Tuhan, ya. Oleh sebab itu maka orang Bugis sangat taat itu. Karena dia bilang ini Matoa Wajo ini hanyalah sebagai perwakilan dari Tuhan untuk membuat peraturan ini. Hukum pelayaran dan perdagangan Amanagapa menghadirkan 18 pasal yang kemudian bertambah pasal demi pasal lagi untuk merespon perkembangan situasi pelayaran dan perdagangan. Termasuk penambahan dilakukan ketika naskah-naskah hasil susunan Amanagapa itu ditulis ulang di Parepare maupun di Gresik. Di abad ke-16, orang Bugis dan Makassar sebenarnya sudah memiliki kesepakatan tak tertulis perihal peraturan pelayaran dan perdagangan, dan mereka sudah menerapkannya. Konon, ketika pelaut Bugis dan Makassar berada di Malaka, mereka diundang oleh Raja Malaka untuk membincangkan sistem aturan dan navigasi yang diterapkan oleh pelaut Bugis dan Makassar. Hasil dari diskusi yang dilakukan oleh Sultan Malaka dengan pelaut Bugis, maka Malaka menyusun satu undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Malaka yang mengatur tentang pelayaran dan perdagangan. Kemudian Amanagapa pada abad ke-17 membuat undang-undang yang memang merupakan rumusan dari undang-undang atau peraturan yang sudah dipraktikkan oleh Bugis Makassar sejak awal. Hukum pelayaran dan perdagangan Amanagapa keseluruhannya memuat 21 pasal. Kitab hukum inilah yang dulu digunakan pedagang dan pelaut Bugis dan Makassar saat melakukan perdagangan dan pelayaran. Kitab hukum ini antara lain menjelaskan tentang daftar sewa bagi orang yang berlayar, syarat menahkodai perahu, cara berjualan di perahu, perselisihan di antara pelayar, pembagian laba, tata cara utang piutang, ketentuan budak, pedagang yang meninggal saat berlayar, dan orang yang dipungut di lautan. Manajemen yang dikembangkan oleh Amanagapa dalam urusan pelayaran dan perdagangan itu sebenarnya mengantisipasi juga kemungkinan-kemungkinan lain, termasuk misalnya sistem atau pola pemuatan barang maupun manusia dalam setiap kapal. Kita ambil contoh misalnya, setiap kali pelayaran dari titik Makassar atau ujung pandang ke Kamboja atau Patani atau ke Aceh, itu dikenakan biaya 7 rial per orang, tetapi dalam kolektif per 100 orang. Artinya apa? Bahwa kapal boleh berangkat apabila memuat 100 orang penumpang. Jadi itu dilakukan sekaligus untuk mencegah persaingan yang tidak sehat agar setiap kapal dapat menerapkan pola yang sama. Kitab hukum ini juga menjelaskan pembagian 4 petak, yakni kelasi tetap disebut sawi tetap, kelasi bebas atau tidak tetap disebut sawi loga, kelasi menumpang disebut sawi manumpang, dan orang yang menumpang kapal disebut tomanumpang. Pasal demi pasal menjelaskan secara rinci hal-hal, namun tidak membahas secara tegas sanksi jika terjadi pelanggaran. Kalau ciri hukum timur, kadang-kadang ada sanksi, tetapi sanksi sosial. Jadi tidak secara tegas dicantumkan sanksi. Katakanlah contoh saja, dan ini tidak akan terjadi. Nakoda itu menyalahi kesepakatan.
sanksi yang diberikan oleh jurumudi, juru batu, kalasi, penumpang dan sebagainya, kemungkinan tidak diajak ngomong, kemungkinan diboikot apa yang dia lakukan, itu tidak tegas itu. Tetapi sanksi ini lebih berat dari sanksi hukum. Dan mereka tidak akan melakukan pelanggaran itu. Percaya itu. Karena siri. Siri adalah hukum yang tertinggi. Siri adalah harkat dan martabat. Sehingga mereka tidak akan melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang mereka telah lakukan. Lalu bagaimana dengan situasi saat ini? Apakah kita masih menemukan spirit hukum pelayaran dan perdagangan Amanagapa? Amanagapa sudah meletakkan spiritnya. Salah satu contoh konsep tentang di dalam hukum pelayaran Amanagapa itu tentang konsep penggawasawi, di mana pada saat sekarang ini terjadi pertentangan antara buruh dengan pemilik modal. Di dalam spirit Amanagapa itu kita tidak pernah melihat, tidak pernah kita menemukan catatan-catatan dalam sejarah bahwa ada konflik-konflik antara penggawa dengan sawi dalam. Pelayaran dan perdagangan Amanagapa dihormati hingga abad ke-20. Hukum ini diperkirakan hidup di tengah masyarakat kurang lebih 300 tahun lamanya. Sebuah kurun waktu yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh Lapatelo, Amanagapa. Walaupun undang-undang itu tidak dipraktekkan secara administratif, akan tetapi nilai-nilainya masih hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat, terutama pelayaran rakyat. Misalnya ketika terjadi permasalahan atau konflik di atas kapal, maka salah satu nilai yang terpenting itu adalah melakukan musyawarah. Bagaimana mungkin suatu persoalan diselesaikan oleh seorang nakoda, diselesaikan secara musyawarah, secara mufakat, padahal keyakinan orang-orang Eropa, dia katakan bahwa semua persoalan itu diselesaikan secara litigasi. Ini non-litigasi, diselesaikan secara non-litigasi. Ada kecenderungan dari pengamat-pengamat hukum sekarang yang menyatakan bahwa itu adalah hukum modern yang mampu menyelesaikan persoalan tanpa terikat dengan suatu hukum yang tertulis. Ya. Di Eropa berlaku semua hukum itu ada di dalam kitab. Kalau Amanagapa ini menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah, ya, tanpa membuka Alkitab. Amanagapa menegaskan bahwa etika perdagangan tidak semata mencari keuntungan, melainkan saling membantu menghadapi kesulitan. Ada martabat yang ditegakkan, kebersamaan yang dijunjung tinggi, dan tanggung jawab yang adil. Kitab Amanagapa merupakan kitab yang berisi kewajiban untuk berbuat kebaikan.